Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Saudara-saudara, adik-adik mahasiswa baik jenjang S1, S2 maupun S3, juga saudara-saudara, Bapak Ibu, peminat, pemerhati hukum keluarga Islam yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana keluarga atau hukum keluarga yang berlaku dalam masyarakat Arab sebelum Islam, yang kita sebut dengan masyarakat jahiliyah. Yang pertama, perempuan terhalang dari hak mewarisi. Perempuan tidak mendapat warisan, perempuan tidak menjadi ahli waris, bahkan perempuan menjadi harta waris. Yang kedua, ada superioritas suami di bidang waris kepada istrinya, di mana istri menjadi harta waris suami. Kemudian yang ketiga, laki-laki juga punya superioritas yang berhak mengawini perempuan sebanyak-banyaknya tanpa batas. Demikian juga dengan cara yang tanpa batas, semaunya. Jadi caranya tidak hanya satu, tapi dengan banyak cara. Kemudian yang keempat, juga ada superioritas suami atau laki-laki di bidang perceraian, di mana suami boleh menceraikan istrinya kapan saja, dalam kondisi apa saja, dan boleh merujuk kembali kapan saja dia kehendaki. Sementara istri sama sekali tidak punya hak menceraikan atau tidak punya hak cerai. Perempuan hanya pasif dalam hal ini. Perempuan hanya menerima nasib dari suaminya. Yang kelima, masyarakat Arab pra-Islam mempunyai kebiasaan menanam bayi yang barusan lahir kalau itu berjenis perempuan, karena anak perempuan ini menjadi sumber aib. Jadi keluarga kalau punya anak perempuan menjadi malu, merasa terhina kalau mereka punya anak perempuan. Maka dalam rangka menghindari ini, masyarakat Arab pra-Islam menanam, bahkan disebutkan dalam keadaan hidup-hidup, bayi perempuan yang baru saja lahir. Kemudian yang keenam, masyarakat Arab juga mempunyai tradisi perkawinan yang disebut dengan perkawinan istibda. Perkawinan istibda ini adalah perkawinan di mana seorang suami menyerahkan istrinya untuk dikawini oleh laki-laki yang biasanya si laki-laki ini karena punya kelebihan. Apakah karena kekuatannya, apakah karena kehormatannya, apakah karena derajatnya. Nah, maka dia serahkanlah istrinya kepada si laki-laki ini ketika waktu suci, dengan harapan si laki-laki ini mengawini istrinya dan kelak akan menanam benih yang harapannya kelak benih ini akan menjadi anak daripada si suami yang sah, sehingga mereka diharapkan kelak akan punya keturunan yang kuat atau keturunan yang baik atau yang superior, yang diharapkan muncul dari laki-laki yang tadi mengawini si istrinya. Kemudian yang ketujuh, ada juga tradisi masyarakat Arab mengawinkan exchange anak antara dua bapak. Jadi seorang bapak punya anak perempuan,
kemudian ada laki-laki lain juga punya anak perempuan, maka dua bapak ini, dua laki-laki ini saling mengawini, saling exchange anak mereka. Jadi si A mengawini anak si B, kemudian si B ini mengawini anak si A, yang kemudian dengan pertukaran itu ya menjadi maharnya, sehingga si bapak si A maupun si B tidak lagi berkewajiban untuk membayar mahar. Maka dengan exchange itu sudah mereka anggap itu sudah membayar mahar. Itulah praktek perkawinan masyarakat Arab sebelum Islam, yang tentu perlu kita pahami, sehingga kemudian dengan kita mempelajari bagaimana konsep Islam, pada gilirannya kita akan tahu bagaimana pembaruan Islam di bidang hukum keluarga. Apakah kita katakan hukum keluarga atau sistem hukum keluarga? Tentu dua hal ini meskipun berbeda, tapi prinsipnya boleh dikatakan sama. Kalau sistem itu artinya bukan hanya hukumnya, bukan hanya materi hukumnya, tetapi mencakup di situ bagaimana masyarakat menghadapi hukum atau masyarakat mencikapi hukum, bagaimana aktor-aktor pelaksana hukum, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum, itu semua kita katakan bagian dari sistem hukum. Kalau dalam konsep modernnya ada yang membaginya menjadi tiga. Satu dikatakan legal substance, yang kedua dikatakan legal structure, yang ketiga dikatakan legal culture. Legal substance itu adalah materi hukumnya. Jadi materi hukum tadi, si laki-laki boleh mengawini perempuan jumlahnya semaunya dia. Ini materi hukum. Aktornya, maka kemudian tentu tokoh-tokoh adat yang memperlakukan. Mungkin kalau sekarang kita katakan penegak hukum karena sudah ada lembaga hukum. Kemudian kita katakan ya aktor itu sebagai structure ya, hakim kalau sekarang, jaksa, polisi, penuntut. Kemudian yang ketiga kita katakan dengan legal culture itu budaya hukum masyarakat. Kita katakan tadi budaya masyarakat yang sudah kita sebutkan. Maka disebutkan juga oleh ahli yang lain bahwa legal sistem hukum itu bukan hanya itu, semua juga yang berkaitan. Bagaimana sistem komunikasinya, bagaimana sarana prasarananya, pokoknya seluruh aspek yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum dikatakan bagian dari sistem hukum. Nah, kira-kira begitu subjek kita pada pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.